Ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa belajar dengan tatap muka, Miss minta kalian terus semangat belajar di rumah dan selalu juga menjaga kesehatannya. Nah, hari ini kita masuk pada materi tentang belah ketupat. Kemarin kita sudah belajar tentang kejar genjang. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kita yaitu tentang belah ketupat. Belah ketupat ini dalam kehidupan sehari-hari ini ada namanya belah ketupat ya. Berarti masuklah ketupat satu. Kemudian yang kedua itu ada taplak meja. Bentuk taplak meja itu seperti belah ketupat juga. Nah, belah ketupat ini artinya segi empat yang sisi-sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya akan saling berpotongan tegak lurus. Nah, bagaimana sifatnya? Perhatikan. Ini adalah belah ketupat. Sifat yang pertama itu adalah keempat sisinya sama panjang. Yang mana sisinya itu? Sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Itulah keempat sisinya. Berarti ini AB sama dengan BC sama dengan CD dan akan sama dengan AD. Nah, sekarang yang kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang mana diagonalnya? Ini ya, AC sudah Miss buat garis putus-putus ya. AC dan BD, itulah diagonalnya. Nah, kan dibilang kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang bagaimana sumbu simetrinya itu? Nah, jika diagonal AC dulu ya. Diagonal AC ini akan dibuat diagonal AC ini menjadi seperti ini. Maka akan terbentuk segitiga ABC dan segitiga ACD. Nah, jika segitiga ABC ini kita himpitkan terhadap segitiga ACD, maka ini akan berpindah ininya ke sini. Sedangkan ini tetap dia A dan C ini tetap. Cuma B ini aja yang berpindah ke D. Kan dari segitiga ABC kita pindahkan ke sini, ke segitiga ACD. Sehingga karena dia tetap, titik A tetap di A, C tetap di C. Sedangkan B berpindah ke D. Karena dia tetap, sehingga ini merupakan sumbu simetri AC. Sekarang untuk diagonal BD, ini ya garis putus-putusnya BD, terbentuk segitiga ABD dan segitiga BCD. Nah, jika segitiga ABD ini kita himpitkan ke segitiga BCD, maka titik A ini akan berpindah ke C, sedangkan D dan B tetap dia di sini. Karena dia tetap, maka ini merupakan sumbu simetri AC dan BD. Sekarang yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Mana yang berdekatan? Berarti kalau berdekatan nggak ada jaraknya ya. Masuk titik-titiknya, tidak cuma misalnya seperti ini. D ke A ke B, B ke C ke D. Masing-masing itu akan berjumlah 180 derajat. Kenapa? Karena dia merupakan karena dia berada dalam satu garis lurus ini. Berarti kita ambil contoh sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut A dan sudut B juga 180. Sudut B dan sudut C juga 180, sama dengan selanjutnya. Nah, sekarang yang keempat, setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Tadi mana diagonalnya? Diagonal AC dan BD. Kita ambil pada titik D ya. Setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Nah,
ini kan sudah kita buat garis putus-putus masing-masing diagonalnya. Untuk titik D ini, jika kita buat sudut ini kan sudah terbentuk segitiga BCD dan segitiga ABD. Jika kita buat ini akan sama besar dia kan, sudut di BDC dan di sudut di BDA akan sama besar dia, sehingga setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya, yaitu segitiga apa tadi, segitiga sudut BDC dan sudut ADB. Nah, sama besar dia kan, sudut D-nya di segitiga BDC sama dengan di segitiga ADB. Sekarang yang kelima, diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama besar. Katanya diagonalnya tegak lurus ya, berarti AC tegak lurus terhadap BD. Nah, katanya saling membagi 2 sama besar. Jika BD ini dibagi oleh AC, maka akan membagi 2 sama besar, yaitu menjadi BO dan OD. BO akan sama dengan OD. Lihatlah, BO ini panjangnya sama dengan OD. Nah, seperti itu. Oke, seperti inilah sifat untuk belah ketupat. Untuk keliling dan luas belah ketupat kalian perhatikan di video selanjutnya. Oke, selamat pagi.